Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Muhammad ya Rasulullah ishfa' lana fi hawaijana dunya wal akhirah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qad taqat hilati adrikni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan zikir dan tasbih, tahmid kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pahalanya kita niatkan dan hadiahkan kepada orang tua kita, istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat, dan semua orang-orang beriman dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan kita semua yang masih hidup, Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam akidah yang benar, dalam
iman wal Islam hingga akhir hayat kita senantiasa dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita memohon rahmat Allah dengan membaca Al-Quran. Melanjutkan bacaan kita pada surah Al-Mu'minun dari ayat 33 sampai dengan ayat 50, satu ain. Mudah-mudahan bacaan-bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memaafkan kita jika masih terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, qasr wal mad, waqaf ibtida dan kaidah-kaidah tajwid lainnya yang masih belum pas kita terapkan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kita. Dan kita akan terus belajar memperbaiki atau mentahsin bacaan kita dan juga belajar untuk mengambil nilai-nilai yang sangat berharga di dalam kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu biliqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa la in ata'tum basharan mithlakum innakum idzal lakhasirun aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin qala rabbi ansurni bima kazzabun qala amma qalilin la yusbihunna nadimin fa akhadhatuhum as-sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghusaa'a fa bu'dan lil qaumir zalimin thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastaghfirun thumma arsalna rusulana tathra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu fa atba'na ba'dahum ba'dan wa ja'alnahum ahadith fa bu'dan liqaumin la yu'minun thumma arsalna Musa wa akhahu Harun
qalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin wa laqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun wa ja'alna ibna Maryama wa ummahu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sudah membaca satu rukuk ya, satu ain daripada Al-Quran surah Al-Mu'minun dari ayat 33 sampai dengan ayat 50. Sekali lagi mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca mendatangkan kebaikan bagi kita, keberkahan bagi kita, dan juga orang-orang yang ikut menyimak ataupun mendengarkan bacaan-bacaan kita. Karena Al-Quran ini jangankan kita membacanya, mendengarkannya saja kita dijanjikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran itu, maka dengarkanlah baik-baik, perhatikan, maka la'allakum turhamun. Semoga Allah akan memberikan rahmatnya bagi kalian yang mau mendengar, yang mau memperhatikan pesan-pesan Allah yang disampaikan dalam ayat-ayat ini. Berkali-kali kita sampaikan bahwa Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lebih besar daripada mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Mukjizat Quran ini lebih besar daripada mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak mempan terbakar api dan lain sebagainya. Jadi kemukjizatan Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai mukjizat terbesar tentunya, kalau kita ikut terus membelanya, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya, maka pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memelihara dan menjaga kita. Sebagaimana Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Quran itu, dan kami juga yang akan menjaganya. Berarti kalau kita ikut menjaga ayat-ayat ini, kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Dan tidak ada penjagaan yang paling baik, tidak ada penjagaan yang paling sempurna daripada penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakunana fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah lah penjaga yang paling, pemelihara yang paling baik. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Maha Penyayang daripada yang penyayang. Jadi Allah Ta'ala lebih sayang kita daripada kita menyayangi diri kita. Maka Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Makanya
tugas kita ya hanya memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puji Allah, puji terus Allah. Ya. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Makanya Allah berikan kita apa yang kita butuhkan, bukan memberikan kita apa yang kita minta. Karena bisa jadi apa yang kita minta itu tidak baik bagi kita. Makanya pujilah Allah. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau puji Allah, jika engkau bersyukur pada Allah. Jadi bersyukur itu termasuk kita memuji Allah. Alhamdulillah. Nah gitu ya. Jadi kalau kita suka memuji Allah, maka Allah itu akan tampakkan terus nikmatnya kepada kita. Nggih, jadi Bapak Ibu, Allah Maha tahu apa sih butuhan hidup sementara di dunia ini, dan Allah Maha kuasa memberikan dan mencukupkan kebutuhan kita. Ya. Dan bina mara ita makin pemiak sopok program ya. Kita sudah pikirkan berapa yang dibutuhkan biaya untuk menuntaskan program ini. Sudah disiapkan anggarannya seperti itulah. Jadi Allah pun menciptakan kita ini, Allah sudah siapkan berapa kebutuhan kita hidup di dunia ini. Pira miliar sekik manusia niki butuhanna wah tetepang Allah taala. Jadi tugas kita memuji Allah, ya Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Di narak tahu ya cukupan ruan kebutuhan hidup ini selain Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Di narak tahu ngidupang, di narak tahu mati, di narak tahu bebang senang dan seterusnya. Nah, kecuali Allah. Nah, ya kenan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kalau kita selalu bersama Allah, kalau kita selalu dekat dengan Allah, dinarak dengan tahu ya pihak itu mudorot, dinarak dengan tahu ya pihak itu nangis, lamun tuah tetap bareng desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita belajar zikir Bapak Ibu ya, belajar mengingat Allah. Kan ya yang teniki kan ora sekali entan tajah Abu Zar si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abazar, ndak baik dah lupa setiap selesai sembahyangmu ucap kalimah ni gitu kan. Sampai entak iman Abu Zar niki, sampai entak nih ibadah. Begitu pentingnya kalimah ini. Wahai Abazar, ya. Sampai entak iman, tantu iman ni ibadah. Kalimah saat dia dekanggo lupa setiap selesai sembahyang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku tidak pernah lupa kepadamu, agar aku selalu ingat kepadamu. Jadi Allah Ta'ala kuasa sanjarian atin tu wah lupa kepada Allah Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala zikrika, untuk selalu ingat padamu. Lek balik tak ingat Allah Ta'ala, lek bangkat tak ingat Allah Ta'ala, lek kamar mandi tak ingat Allah Ta'ala, lek luah ya, lek hotel, lek embeja tak niki ala zikrika. Selalu kita mengingat Allah. Yang kita sakit Allah Ta'ala ingat, yang kita sehat Allah Ta'ala ingat, yang kita sugih Allah Ta'ala ingat, yang kita miskin Allah Ta'ala ingat. Enggak, yang kita susah doang, ya Allah. Amna senang bareh lupa kena ya Allah. Lamun yang senang dia nuah sa balik lalu sa pertama nih, lamun yang susah aja, nomah coba tepacuan. Jadi Allah ini berpesan di hadis Qudsi. Rasulullah mengatakan begini, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Selalulah kenal Allah, selalulah ingat Allah di saat engkau senang, maka Allah akan mengingatmu di saat engkau susah. Nah, ini teguran bagi kita Pak Ibu. Hendak diingat Allah Ta'ala waktu entah
Susah doang. Yang kita senang ya ingat Allah Ta'ala nih. Ingat. Namun yang kita senang ingat Allah Ta'ala, maka kita tidak berat untuk berbagi kesenangan itu. Tuh kan? Itulah maksudnya. Jadi mari ta'arraf ilallah firraqa ya'rifka fisyiddah. Selalulah kita mengingat Allah, mengenal Allah. Ya, di saat kita senang, di saat kita sukses, berhasil, maka Allah akan mengingat kita saat kita susah ataupun saat kita mengalami sebuah kegagalan. Nah, ini kita kan belum banyak mengingat Allah, makanya ya ini masih sulit doang belum apa-apa nih. Nah, jadi mungkin kita sedang ditegur oleh Allah, engkau belum banyak mengingat saya, makanya kamu belum berubah. Ya, jadi ingat Allah. Maka mudah-mudahan dengan kita sering ungkap hal-hal semacam ini ya, jadi kita juga terus belajar bagaimana menghadirkan Allah di setiap helaan napas, detakan jantung kita. Tidak pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kenana Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu serta wa husni ibadatik, tolonglah aku untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Jadi kita minta zikir, kita minta syukur, kita minta ibadah yang baik. Kalau sudah benar zikir kita, benar syukur kita, benar ibadah kita, apa temilik itu? Tahu Allah Ta'ala ya. Lagu ni temilik tebeng, lagu ni teman tahu ibadah saya kena, ya syukur saya kena, zikir saya kena, gitu ya. Jadi tugas kita bagaimana berzikir yang benar, syukur yang benar. Karena yang Allah firmankan la in syakartum, kalau benar syukurmu, la azidannakum, aku tambah nikmat-nikmat itu kepadamu. Berarti kalau nikmat tambah, nikmat kena dan syukur berarti gitu. Maka kita terus belajar. Bagaimana mensyukuri anggota badan, bagaimana mensyukuri sehat, bagaimana mensyukuri harta, bagaimana mensyukuri keadaan-keadaan kita ya. Jadi itu kita terus belajar dan mohon tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita terus tingkatkan Bapak Ibu ya. Karena keimanan manusia ini yazidu wa yanqus, dia mengalami fluktuasi yang bahasa keren, fluktuasi, turun tayak ya, mengalami turun tayak. Itu iman kita manusia. Kalau imannya Nabi terus tayak terus, semakin hari semakin. Namun kita nih turun tayak marah umbaknya lah. Nah itu maka kita perjuangkan dia bisa terus minimal dia stabil lah ya. Kalau tidak bisa terus meningkat. Nah kalau imannya malaikat itu stabil tetap begitu. Makanya malaikat itu ada yang tugasnya sujud terus, sekali sujud terus sampai kiamat. Ya. Macam-macam tugasnya kan. Nah kita manusia ini semua yang dikerjakan malaikat itu ada pada kita. Ada malaikat yang hanya bertasbih, kita melakukan tasbih. Ada malaikat yang berdiri, kita juga melakukan berdiri. Makanya dalam sholat itu mengumpulkan ibadah-ibadahnya malaikat, Bapak Ibu ya. Karena itu ya sholat ini menjadi imaduddin. Nah, kalau sholat kita sudah baik, benar, insya Allah semuanya menjadi baik. Nah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ayat-ayat yang kita lalui tadi, nah itu termasuk bagaimana kita membina keimanan kita. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keyakinan-keyakinan yang salah sebagaimana yang
dilontarkan oleh orang-orang kafir, ya, diceritakan di ayat ini. Ya, wa qala al-malaku min qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirah. Dan berkatalah pemuka-pemuka kafir di antara kaumnya, ya, dan yang mendustakan akan menemui hari kiamat, hari akhirat kelak. Dan yang telah kami, ya, mewahkan, ya, sudah diberikan kemewahan di dunia, wa tarafnahum fil hayatid dunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang kafir itu yang mengingkari dan mendustakan, tidak percaya kepada hari akhirat, ya, padahal mereka sudah diberikan kepuasan hidup, diberikan kemegahan, kemewahan hidup di dunia. Apa kata mereka itu? Melecehkan ataupun mengolok-olok Nabi yang menyampaikan wahyu kepadanya. Ma hadza illa basyarum mitslukum. Nabi ini, manusia ini sama seperti kita. Ngapain kita percaya? Ngapain kita mau ikut? Nah, itulah bahasanya. Jadi kalau orang yang tidak diberikan hidayah untuk beriman itu, Pak Ibu, bukan dia menerima dakwah-dakwah Rasul itu, tapi dia menolak, bahkan menghalangi, bahkan melawan, ya, melawan kebenaran yang dibawa oleh para Rasul tersebut. Waalaikumsalam. Allah. Jadi manusia biasa, ya'kulu mimma ta'kulun minhu wa yashrabu mimma tashrabu. Dia juga makan seperti kamu makan, dia juga minum seperti kamu juga minum. Ngapain kita mau ikut dia? Dia manusia biasa yang orang kasih apa ya, Bu? Mengapa Allah mengutus manusia menjadi rasul? Ya supaya kita bisa paham terhadap apa yang diajarkan. Sekarang kalau malaikat yang menjadi rasul, kita tidak lihat dia, kita tidak pernah ketemu dengan dia, mungkin semakin tidak percaya kita. Karena kita tidak pernah dituntun bagaimana berzikir, bagaimana beribadah, ya, bagaimana melakukan aktivitas kehidupan dunia. Jadi Allah tidak pernah salah, Bapak Ibu. Tidak pernah salah. Tidak boleh kita mengatakan Allah salah, ya, menentukan Rasulnya. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa Rasul itu di kalangan manusia, bukan kalangan malaikat. Nah, orang-orang kafir ini kan jadi alasannya saja untuk bagaimana menentang dakwah Nabi itu. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan, kalau Allah mau pastilah dia kirimkan kita malaikat, bukan manusia seperti kita ini, katanya. Maka, ya, itulah jawabannya tadi, ya, karena manusia ini butuh contoh, butuh ngumpin tanda ibadah Allah Ta'ala, maka manusialah yang dikirim oleh Allah untuk menjelaskan risalah-risalah Allah kepada kita. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini, Bapak Ibu, yang dijelaskan di ayat 33 ini. Orang-orang kafir itu mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada akhirat, dan mereka itu menganggap Rasul itu sebagai pendusta, Rasul itu sebagai pembohong, ya, tidak menerima dakwah-dakwahnya. Dengan alasan dia manusia biasa, dia makan seperti kita makan, dia minum seperti kita minum. Apa bedanya, kata mereka? Kata mereka, orang kasih uah doang. Rasul itu memang manusia biasa, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau manusia diumpamakan seperti batu itu kan macam-macam harganya. Kalau batu akik beda harganya dengan batu bangunan, kan? Gini, ya. Ya, makanya Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Muhammad itu memang manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Namun manusia pada umumnya, kita ini
dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Kalau Nabi dikit tidurnya, banyak ibadahnya. Kamu itu mendak-mendak ngantuk, tidur, ya. Nah, kalau Nabi sedikit tidurnya, ibadahnya banyak, ya. Nah, jadi itulah ya. Jadi memang Rasul itu adalah manusia biasa, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit nangis, dikit-dikit cengeng gitu ya. Kalau Nabi enggak, begitu pun dia disakiti di Taif, dilempari di Taif ya, diolok-olok, dikejar-kejar. Nabi tidak membalas dengan doa-doa buruk. Bahkan ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung, Muhammad, mai kutulung be gunung Sapili itu di Mekah ni jika angkat entir dengan ngasih ngolok situ. Oh, dindi Nabi. Itu Nabi Pak. Ahsin ila man asa ilaik. Amun itu je ane bercatan itu lelah sakitnya bercatan. Nah, itu kan. Jadi Muhammad itu memang manusia biasa tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Jadi ini untuk menepis kata-kata orang kafir ini Pak Ibu. Dia menganggap Muhammad ataupun rasul-rasul yang lain itu manusia biasa pada umumnya, dia simparan marahnya. Makanya dia tidak mau beriman. Malaikat miliknya jadi rasul. Ya. Kan susah kalau malaikat menjadi rasul Bapak Ibu. Sementara kita tidak pernah bertemu dia, kita tidak tahu bagaimana cara ruku, sujud dan seterusnya. Nah ya anak doang kafirnya nanti. Makanya pantas sudah disiksa gitu ya. Dia suka menolak atau menentang kebenaran. Wala in ata'tum basyarum mislakum innakum idzal khasirun. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian ya, menaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang yang merugi. Maka masih perlu ya pada simparan ya, Rasul nu marah antan ya mesa. Maka sampai kena wa in ata'tum basyarun mislakum ya. Jika engkau mentaati manusia seperti kamu, maka kamu rugi kata mereka orang kafir. Karena mindsetnya yang sudah salah duluan. Wah, ya padang Nabi nu kerja diri nu. Diri ini sagirang lekak, padang oh pasti Nabi lah girang lekak. Karena sih, setengah mindset utamanya dulu yang buat dia salah. Ya padang tanah ingat diri ini, orang tan ingat Nabi. Padang diri ini girang lekak, padang diri ini girang nipu, ya. Kemudian padang sifat nomor sifat Nabi. Nah, ini harus kita bedakan Bapak Ibu. Nabi itu tidak seperti manusia kita pada umumnya ya. Lalu aya'idukum annakum idza mittum kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Mereka tidak percaya, dia percaya gati jok kiamat orang kafir ini Bapak Ibu ya. Dia percaya gati jok hari kehidupan kembali itu. Apa benar jika ia menjanjikan kepadamu, Rasul itu menjanjikan kepadamu, menjelaskan kepadamu bahwa ketika engkau mati dan engkau akan sudah menjadi tanah, kemudian engkau sudah ya menjadi tulang, annakum mukhrajun, apa mungkin engkau akan dikeluarkan kembali, akan dibangkitkan kembali. Jadi ndek sadu dan hidup malik nu orang kafir nu ndek sadu. Ya Allah Bapak Ibu ya. Allah itu Maha Kuasa. Mengadakan sesuatu yang tidak ada saja kuasa bagi Allah, apalagi barang sawah arah tinggal dipanggil saja. Makanya dulu Ibrahim pernah minta kepada Allah, ya Allah perlihatkan kepadaku kaifa tuhyil mauta, ngumbin tanda hidupan barang sawah mati. Maka Allah bertanya, qala awalam tu'min ya Ibrahim, kau masih tidak percaya ya sama saya, kata Allah. Bukan begitu ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Bukan begitu ya Allah, cuman aku supaya lebih mantap, lebih tenang, lebih pede lagi berdakwah ya Allah. Ya, maka tolong perlihatkan kepadaku bagaimana caramu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kalau begitu kata Allah, khuz arba'atan minat tayr. Ambil 4 ekor burung kata Allah. Kemudian 4 ekor burung itu kau cincang dia, abon dia, piak jadi abon. Caca dia, caca.
gabung gaur dia, urak dia. Andomnya urak-urak kan, arak nyiurna, arak apa? Arak daun ambona, arak sebia macam kan urak. Jadi setelah engkau cincang burung itu, kau gabung jadi satu, kemudian kau tanding-tanding dia. Taruh di pucuk gunung separuh. Summat'uhunna ya'tinaka sa'ya. Setelah itu kau panggil dia, wahai Ibrahim, maka dia akan datang kepadamu, ya, sa'ya, dia akan berterbangan mencari mbe otak, mbe naina, mbe daging, mbe buluna, tulak merak bengan, sak empat onek sak terbang no, wah sak tercacak-cacak mu tergabung no, tulak merak bengan sendek man te gorok niki. Masya Allah. Itu Allah Bapak Ibu. Ieu sendek percaya dengan kafir, sendek percaya gati niki. Sampai nekena aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Masa ada percaya jok Nabi ini sak bercerita bahwa kita akan dikembalikan setelah kita berubah menjadi tulang, sudah menjadi tanah dan tulang belulang. Masa kita bisa hidup kembali? Dia percaya gati dengan kafir ini, ya. Masya Allah, ya. Hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh sekali, ya kan, hayhata hayhata, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Jadi dia percaya gati. Dia udah percaya tak ancam-ancam si Nabi ini. Jauh itu, tak benar itu, tak benar. Yang tan yakinan kaumnya sedang kafir ni ke bebo, ya. Dia desadu, dia percaya jok nabi-nabi ni ya lekat selapuna. Masa dengan sah mati bau tulang malik, masa wah jadi tanah, wah tinggal tolang-tolang mau bau tulang malik. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mari kita jangan pernah ada keraguan sedikit pun atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Maha Kuasa di banyak sekali ayatnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innaka ala ma tasya'u qadir. Itu kan di doa kunut kita, sering kita ungkap itu. Makanya Bapak Ibu sering yang ulang-ulang, ya. Zikir itu dicermati. Jangan kita hanya sibuk mengejar jumlahnya. Bagus sih sampai 1000, sampai 5000, 10.000 bila perlu banyak-banyak. Tetapi yang paling penting tuh internalisasi, yang bahasa anak sekolah niki. Masukkan kalimah itu ke dalam benak kita. Tebedeang zikir telu lagu itama, itu mendembina ora. Itu bedeang barang berharga itu telu tetapi sangat bernilai tinggi. Lagu bedeang kepare harak segeromo mi, segerobak bedeang itu lagu kualitas rendah. Mbe syariat sekedik lagu kualitas tinggi. Tentunya tetap paling bagus itu luwih dait berkualitas. Zikir 1000 tapi semuanya masuk, itu tentunya bagus, ya. Nah, cuman harapannya mengapa banyak zikir itu supaya adalah di antara yang banyak itu yang masuk. Itulah niatnya, ya. Niat kita begitu. Zikir banyak itu tetap mulia, bagus sekali. Apalagi keseluruhannya masuk dalam jiwa kita. Artinya kita cermati, ya, kita cermati. Kalau kita mengatakan innaka ala ma tasya'u qadir, ya. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa mewujudkan apa yang Engkau takdirkan, ya, apa yang Engkau sudah takdirkan kepada kami. Innaka ala ma tasya'u qadir. Bahkan di ayat Al-Quran juga dikatakan demikian. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin.
bahwa yang terjadi itu bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Allah mau. Nah itu. Makanya serahkan sudah kepada Allah apa ya. Piran jangan reda Allah Ta'ala ya wujudan luan kebutuhan yang jelas Allah Maha tahu kebutuhan manusia ini dan Allah saja yang Maha kuasa mewujudkannya. Adapun kapan waktunya itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbik nampun rahasia apa sandak becat pendak berdoa. Soalnya mau becat-becat takabulang jerak berdoa. Oh berarti kalau dia mata takabulang kita terseruk doaan berdoa mah Allah Ta'ala kan. Jadi Allah tuh suka melihat hambanya itu berlaku sampai nangis caranya. Jadi Allah suka ya bahwa tetesan air mata itu memadamkan api neraka. Nah, kamu tidak tahu nangis pura-pura nangis. Orang bahasa Syahri Jabir almarhum kan. Jadi kalau kau tidak bisa nangis, pura-pura nangis lah. Begitu berharganya satu tetes air mata ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lem ingat dosa salah mau sampai nangis itu Allah menyayangi kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna, di narak manusia yang berdang salah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menanti kita untuk mau mengakui dosa kita dan bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu tercipta dalam keadaan ya berpotensi berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Maka sebaik-baik orang yang salah kata Nabi yang mengakui kesalahannya dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya taubat itu artinya kembali mentaati Allah, kembali mencintai Allah, kembali ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi olok-olokan orang kafir ini ya sampai mengatakan hayhata lima tu'adun. Jauh ganti dari kebenaran katanya. Jadi sampai begitu dia meyakinkan kaumnya. Ndak baik desadu jak nabi-nabi ini gitu lah ya. Hayhata lima tu'adun. Jauh sekali dari kebenaran apa yang kalian dijanjikan itu oleh mereka, oleh Rasul ini. Ya, na'udzubillahi min dzalik Bapak Ibu. Jangan sampai kita ada bintik-bintik ataupun benih-benih ketidakpercayaan kita kepada risalah kenabian ini. Kita harus percaya. Kalau ada 1000%, 1000% di narak baik dan teragus kedik-kedik ya. Percaya gati itu jawab nabi ja terjanji itu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Lagi dia tekankan oleh orang kafir ini mengatakan apa? Kafir ini orang yang mengatakan ini ucapan orang kafir ini yang diceritakan kepada kita Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kemudian kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Wa ma nahnu bimab'utsin, tidak akan dibangkitkan lagi. Ini kata mereka. Kalau kita kan yakin sekali bahwa ada hidup setelah mati, yang kita akan dibangkitkan, kemudian kita akan diberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mana Allah Ta'ala saya gawe kebagusan walaupun marak golek sawi ukuran yakni idap, yakni rasa, yakni engat ngombe ruan ya kebagusan yakni idap. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, saya wah gawe kelengian dosa salah mu ndek man tampun si Allah Ta'ala ya rahu yakni engat yang serminang yakni idap yakni rasa sakitnya neraka itu. Masa kita tidak percaya ini Bapak Ibu ya? Jadi bahkan di surah As-Sajdah itu Bapak Ibu kan yang
senang sekali itu mentadaburi ayat-ayat di surah As-Sajdah itu. Ya, makanya alhamdulillah kita sudah bisa istiqomah di sini ya. Setiap pagi Jumat itu membaca surah As-Sajdah, Alif Lam Mim As-Sajdah ya. Di sholat subuh kita. Banyak masjid yang menginginkan itu bisa, ada yang belum bisa ya. Alhamdulillah kita termasuk Islamic Center sudah istiqomah setiap pagi Jumat itu rakaat pertama membaca Alif Lam Mim As-Sajdah, rakaat kedua membaca Al-Insan ya, Al-Ata 'alal Insan. Sedikit demi sedikit Bapak Ibu kita coba mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Jadi ungkapan orang kafir ini mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Ya kita hanya hidup sekarang ini dan mati dan tidak akan dibangkitkan. Sudah jadi tulang dulu. Makanya kan kepercayaan mereka itu amunah mati nu tekumbe tetunuk ya mau tersaut abuna amposan tak tulak ya Allah. Bodoh sekali kita mikir Allah Ta'ala nusan di arak doang tahun piak menjadi arak, apalagi sawah arak ya, tinggal kalian doang dendek apalagi Allah apa ya manusia doang ke tahun piak program ni komputer ni komputer roh itu komputer wah mbeh jaga wah bangki bausin selamatan data bausin selamatan mbis wah tulis-tulisnya tahun nolak piraton ya Allah. Itu kita disuruh mikir, apalagi Allah. Manusia doang bayangna pikiran Allah Ta'ala tahu nulakan barang sawah telan, data-data berharga, kemudian arak sopok chip apa istilahnya niki dalam komputer niki mu iya menah bos selamatan datanya selamat. Walaupun komputernya sudah jadi bangki, sudah rusak. Nah ini pelajaran sebenarnya. Apalagi Allah itu lebih dari itu semua. Kita kan santer gratis kita puji kepintaran manusia ini sampai terlupa puji Allah Ta'ala. Padahal manusia ini terbiang kepintaran se Allah Ta'ala. Lagu Allah Ta'ala yang percaya, manusia tetap yang kepintaran itu percaya. Kan itu salah doang. Jadi ini Bapak Ibu kita disuruh bagaimana berfikir. Makanya banyak sekali ayat mengatakan afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, afala taqilun. Itu semua itu menantang kita untuk berfikir bagaimana kita memahami ya semuanya ini Bapak Ibu ya. Lagi di ayat 38 ini masih dia mencemooh Nabi ya. Orang kafir in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Ya tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Ya lekak doang ni para lekak doang Nabi juga. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah. Sampai dia mengatakan ya lekak gitu, iftara 'ala Allahi kadziba, melakukan mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, mengatasnamakan Allah ya. Oh, ternyata dia bohong, dikatakan begitu ya. Jadi orang-orang kafir itu saking bencinya terhadap dakwah itu sampai dia olok-olok para rasul itu Bapak Ibu ya. Bahkan mau dibunuhnya ya. Mau menghalang. Na'udzubillah, jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita, ya, anak cucu kita memiliki pemikiran yang keliru seperti ini Bapak Ibu ya. Karena memang sampai kiamat selalu ada musuh Islam itu ya, selalu ada. Oleh karenanya beruntunglah kita yang masuk dalam kelompok orang yang membela agama ini ya.
Dan merugilah orang yang menjadi musuh agama ini, Bapak Ibu. Rugi, ya. Maka di banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwa siapa yang menolong agama Allah, dia akan ditolong oleh Allah. Ya. Dan siapa yang melawan agama Allah, maka Allah musuhnya. Kita mungkin tidak bisa membalas, tapi Allah yang membalas kejahatan ataupun musuh-musuh agama ini, ya. Maka Rasul tersebut, Bapak Ibu, Nabi yang diutus, ya. Nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Nuh, ya. Seperti kisah di surah ayat sebelumnya, ya. Nabi Musa dan semuanya, Pak, berdoa kepada Allah, ya. Setelah dia sudah, istilah kita, mati-matian sudah berusaha sekuat tenaga berdakwah. Bahkan Nabi Nuh itu di surah Nuh, ada khusus surah Nuh namanya, ya Allah, qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Ya Rabb, mereka semakin menjauhi saya, mereka semakin maksiat, ya, semakin menentang, melawan saya, ya Allah. Dan yang mereka ikuti adalah Tuhan-Tuhan yang tidak bisa menambah hartanya dan anak-anaknya. Bahkan dia yang melakukan biaya untuk Tuhannya itu, tapi itu yang dia ikuti. Coba lamunlah lengir cet Tuhan kan sin cet, kalau nyugul biaya, padahal dia nyugulang biaya untuk Tuhannya. Lalu ia sih sembah, sementara Allah yang ngebiang itu segalanya. Nah ini itu orang kafir itu, ya, itu kata Nuh. Makanya, ya, sampai kapanpun, ya, dakwah itu pasti ada lawannya, ada yang melawannya, dan tetap Allah itu Maha Penolong, Bapak Ibu, ya. Makanya kita mohon tolong kepada Allah. Maka qala rabbin surni bima kadzabun. Rasul itu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Dinarantan sadu percaya dakwah-dakwahku, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah, ya. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Allah berfirman, Allah menjawab. Nah ini lagi-lagi Bapak Ibu, bahwa kalau orang yang sudah dekat dengan Allah kemudian berdoa, ya, maka cepat sekali disambut, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu terus berusaha bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera ataupun cepat mengabulkan apapun yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Allah berfirman, dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Sebentar lagi, ya, tunggu, ya, akan disuruh sabar. Tenang, itu kata kalau bahasa kita, tenang aja. Sebentar lagi mereka itu pasti menyesal dengan kata-katanya yang mengolok-olok kamu, yang menyakiti kamu, bahkan berusaha membunuh kamu. Mereka akan nyesal, kata Allah, ya. Kurang apa lagi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk bertaubat, ya. Makanya Allah masih mau berkenan menerima taubat kita itu sampai dengan malam yughorgir, sebelum nyawa di kerongkongan masih, ya, Allah beri kesempatan kita. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughorgir. Allah masih mau berkenan menerima taubatnya seorang hamba sebelum yughorgir, sebelum datangnya malaikat al-maut, ya, mencabut nyawa itu, ya, Allah masih. Oleh karena itu, ya, mari kesempatan-kesempatan yang ada kita gunakan, banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya. Maka Allah menerima doanya, doa nabinya, doa kekasihnya, ya.
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, ya, dan kami jadikan mereka sebagai sampah, ya, sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Ya Allah, Bapak Ibu, ya, berkali-kali kita mohon padahal jangan sampai kita menjadi musuh Allah, karena Allah itu maha kuasa, Bapak Ibu. Jangan kira walaupun rumah kita jauh dari pantai, kemudian kita akan selamat dari ancaman itu. Allah itu bisa menjadikan di sekitar kita ini menjadi senjatanya. Anginnya bisa jadikan senjata oleh Allah, ya. Bahkan gunungnya, bahkan bangunan rumah kita sendiri itu bisa menjadi pembunuh kita, ya. Negeri sekali entir itu salah taala buwe, wah gitu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, ya, maha segalanya. Jadi tidak ada alasan kita untuk menolak, untuk tidak memuji ataupun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwa kita ini menjadi kekasihnya Allah, bukan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tadinya mengolok-olok, bahkan berusaha melenyapkan Nabi itu, justru pertolongan Allah datang, maka merekalah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah semuanya habis para zolimin ini, ya, maka itu ada doa yang bagus sekali, Pak Ibu, salawat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi kena salawat niki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasalah maknanya, ya Allah, limpahkanlah salawat salam kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asghilil zalimin bizalimin, dan kau sibukkanlah orang-orang zalim itu dengan kezalimannya, ya. Jadi kalau maknanya adalah kalau kita yang betul-betul membela Allah, kita akan terus ditambahkan hidayah. Tapi kalau orang zalim yang menentang Allah, dia akan ditambahkan kezalimannya, ya, untuk lebih dahsyatnya lagi nanti siksaan di akhirat. Makanya jangan heran kalau orang yang tidak Islam kemudian dia tertambi isi kayak yang benang di dunia, itu bukan berarti dia disayang, tapi adalah istidraj, ya. Istidraj namanya, itu akan semakin menyakitkan dia nanti di akhirat, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kena wa asghilil zalimin bil zalimin. Engkau sibukkanlah, ya Allah, orang-orang zalim itu dengan kezalimannya. Kemudian yang terpenting di penghujung doa itu, wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkanlah aku, ya Allah, bebaskanlah aku, ya Allah, dari kezaliman mereka dengan selamat. Nah, selamatkanlah aku dari kezaliman mereka. Ya kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambut sih sallallahu rabbuna gitu. Ya bagus kalimah-kalimahnya gitu. Tinggal terberajah doang, berajah. Nggih Bapak Ibu, ya. Jadi apa hikmahnya kita mempelajari hal-hal semacam niki Bapak Ibu, supaya kita terus berusaha membersihkan akidah kita dari keyakinan yang salah dan mengisinya dengan keyakinan-keyakinan yang benar, ya. Agar kita ini terutama sekali di sisa waktu ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang hidup sampai
jelusi jemaah sulit tahun jemaah tahun berikutnya kan kita tidak tahu nih rahasia. Ada yang dipanggil Allah kan, kemarin ada dipanggil Allah, pada hari Lebaran ada dipanggil Allah, ya. Di hari-hari Fitri ini ada yang dipanggil Allah. Jadi kita tidak tahu. Yang jelas kematian ini ya pasti, ya. Amun bahasan inak seni ini dia tidak burung mati. Dia tidak burung mati, ya terpayu doang. Nah, saya enggak tersadu dia tidak burung mati itu maka tersiapang ya, bekal untuk kematian yang husnul khotimah nih gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada majelis yang berupaya kita istiqomahkan ini setiap subuh ya. Karena kita yakin bahwa keberkahan umat ini ada di waktu subuh, ada di waktu pagi ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ya, baik yang bisa hadir di majelis ini maupun yang dari rumah ya, baik lewat corong masjid atau lewat tayangan siaran langsung dan Facebook, ya ikut pula mendapatkan keberkahan yang Allah limpahkan kepada majelis ini. Mereka juga yang dari kejauhan sana mengikuti kita juga diberikan keberkahan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Allah taala doang sawikan, hanya Allah yang Maha mengetahui kebenaran segala ilmu, dan jika ada yang benar apa yang kita bincangkan dari awal sampai dengan akhir ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika salah dan keliru kita mohon ampun, dan semoga kita istiqomah untuk terus belajar memahami agama ini agar kita bisa beribadah dengan benar di sisa usia kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله يا مولانا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. وإنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا رافع الدرجات ويا معطي المسؤولات وارزقنا خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا. Ya Allah, kami ridha Engkau Tuhan kami ya Allah. Kami ridha semua takdir-Mu kepada kami ya Allah. Jadikan kami bersyukur dan bersabar menghadapi semua takdir-Mu kepada kami ya Allah. Wabil Islami dina, kami pun ridho Islam sebagai agama kami ya Allah. Berikan kami kepahaman yang sempurna untuk dapat mengamalkan agama ini di sisa usia kami ya Allah. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, kami pun ridho ya Allah Muhammad sebagai nabi dan utusan-Mu. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina, jadikan kami dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batinnya. Fi qaulin wa fi'lin wa amalnya, dalam setiap ucapan kami, perbuatan dan niat kami ya Allah, kami selalu dapat mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Faktubna ma'asy syahidin. Faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan di sisa usia kami di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Wa qina 'adzabannar, bebaskanlah, hindarkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa adkhilnal jannata, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah, ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti kepadamu ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Tidak lupa kita berkirim pada orang tua kita, istri, suami, anak, cucu, sahabat-sahabat kita, dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal maqbulin. Allah jadikan kita benar-benar kembali menemukan fitrah kita, aidin wal faizin, dan benar-benar kita menjadi orang yang berhasil menaklukkan, melawan hawa nafsu kita, wal maqbulin, dan semoga apa yang pernah kita lakukan selama Ramadan Allah terima dan menjadi nilai-nilai yang permanen dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang pernah kita lakukan selama Ramadan secara istiqomah, insyaallah sampai berjumpa lagi dengan Ramadan 1445 Hijriah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله